kembali lagi di channel Rumah Sopan. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang memutuskan untuk memelihara hewan sebagai pelepas penat. Tapi, bagaimana ya cara kita memilih hewan peliharaan yang tepat? Nah, kali ini kita akan belajar banyak tentang hal tersebut bersama Dokter Hewan Nadifa Trihapsoro dari Rumah Sopan. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan jika kita ingin memelihara hewan? Nah, sebelum kita memelihara hewan, ada dua hal yang harus kita pastikan. Nah, yang pertama yaitu kita harus mempelajari hewan yang akan kita pelihara. Apakah hewan tersebut itu cocok di lingkungan tinggal rumah kita, dan bagaimana sih pemeliharaan secara umumnya, dan bagaimana perilaku yang bisa kita amati. Kita harus tahu karena setiap hewan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ikan tentu akan berbeda dengan kucing, dan kucing akan tentu berbeda dengan hewan-hewan seperti reptil atau amfibi. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari hewan yang akan kita piara. Tentunya jangan sampai kita tidak mempelajari dan nantinya hewan itu malah akan menderita karena kekurangtahuan kita terhadap hewan itu. Tidak perlu dalam-dalam, tapi secara umum tentang bagaimana kita harus merawat hewan tersebut. Setelah kita mempelajari, kemudian kita harus mempersiapkan apa yang hewan itu butuhkan dan apa yang perlu kita persiapkan untuk memelihara hewan tersebut. Setiap hewan memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, sebelumnya saya tekankan kita harus mempelajari dan setelahnya kita bisa menyiapkan. Nah, menyiapkan apa saja? Tentunya yang paling penting dan sangat penting yaitu pakan. Pakan apa saja yang kita bisa berikan dan sesuai nutrisinya dia. Nah, setelah pakan, kita harus mempersiapkan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk perawatan. Seperti kalau di kucing atau anjing kita membutuhkan sisir untuk grooming, alat untuk potong kuku, dan itu bisa didapatkan di shop itu. Intinya bisa bervariasi semuanya, tapi kita harus mempersiapkan. Yang pertama itu ada pakan, yang kedua itu adalah kebutuhan untuk pemeliharaan, dan yang tidak kalah penting yaitu dana untuk sekiranya berobat ke dokter hewan atau setidaknya untuk membeli obat-obatan. Karena tanpa kita sadari, memelihara hewan itu membutuhkan ongkos. Bisa dijelaskan ya sih dok, bagaimana cara mendapatkan dan memilih hewan peliharaan yang tepat? Oke, untuk memilih ya. Nah, setelah tadi kita mempelajari dan mempersiapkan, barulah kita bisa memilih hewan apa yang akan kita pelihara. Nah, untuk memilih ini sendiri, kita bisa mendapatkan hewan piaraan dari dua, entah itu mengadopsi atau itu membeli. Nah, untuk hewan kesayangan seperti anjing dan kucing, sangat disarankan untuk mengadopsi atau menyelamatkan dari jalan atau dari pondok pengayom. Kenapa? Karena dengan kita mengadopsi, kita dapat mengangkat derajat hewan yang terlantar, dan tentunya tidak perlu ada biaya lagi kita harus membeli hewan, dan yang pastinya kita membantu untuk mengendalikan populasi hewan-hewan yang sudah terlalu banyak ada di lingkungan kita. Nah, tetapi apabila harus sekali untuk membeli, pastikan kita membeli dari penjual yang asal-usul hewannya itu jelas. Seperti dia itu punya sertifikat penjualan atau dia berasal dari penangkaran. Ini yang harus sangat kita tekankan. Kenapa? Karena banyak hewan tangkapan liar atau asal-usul tidak jelas itu banyak mengandung penyakit. Nah, dan penyakit ini yang seringkali kita sebagai calon pemilik hewan atau calon pengasuhnya itu tidak ngeh. Nah, karena tidak ngeh itu kita jadinya kecolongan, kita baru pertama kali miara dan kok nggak lama sakit ya. Nah, itu salah satunya karena asal-usul hewannya itu kurang jelas. Nah, makanya kita pastikan
jika terpaksa kita harus membeli, dan tentunya nggak semua hewan itu juga bisa diadopsi seperti ikan atau hewan-hewan ular atau burung. Nah, kita pastikan penjualnya itu atau burungnya itu atau hewannya itu berasal dari asal-usul yang jelas dan memiliki status penyakit yang jelas. Untuk indikator binatang peliharaan kita sehat atau dalam keadaan sakit, itu seperti apa, Dok? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya bisa dilihat dari penampilan dan perilaku. Hewan sakit itu biasanya penampilannya itu kotor atau tidak bersih dan tidak mengkilat. Kalau misalkan kita bicara soal bulu. Nah, contoh paling gampang kita ambil itu kucing. Nah, biasanya kalau kucing itu bulunya kotor atau misalkan bagian belakangnya itu basah atau sepertinya, itu biasanya kucing tersebut tidak sehat karena ya ada indikasi seperti diare atau mungkin penyakit-penyakit lain yang menyebabkan bulunya itu jadi tidak bagus. Nah, kalau dari penampilan luar saja kita lihat bahwasanya itu tidak sehat, barulah kita bisa lihat dari perilaku. Umumnya yang tidak sehat itu ada kelainan perilaku atau seperti tadi saya bilang bahwasanya hewan yang sehat itu aktif, nah maka hewan yang tidak sehat itu kebalikannya, yaitu hewan itu tidak aktif. Nah, selain tidak aktif ada juga ketidaknormalan perilaku yang harus kita perhatikan. Seperti kalau di kucing itu sering sekali menggaruk atau menggesek-gesekkan pantatnya ke lantai. Nah, itu merupakan perilaku yang tidak normal. Atau kalau pada burung itu sering mencabuti bulunya sendiri. Itu salah satu indikator bahwasanya burung tersebut atau hewan tersebut tidak sehat. Dan tentunya sekali lagi saya tekankan setiap hewan bervariasi dan kita harus mempelajari perilaku yang normal dan tidak normal itu seperti apa. Untuk penyakit yang biasa menyerang hewan peliharaan itu apa saja, Dok? Lalu bagaimana penanganannya? Untuk penyakit sendiri itu sangat bervariasi setiap hewan. Nah, tetapi salah satu penyakit yang cukup umum ditemukan di hampir kebanyakan hewan itu adalah penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini bisa berbagai macam bentuknya dan berbagai macam rupanya. Kalau di kucing itu kita kenal ada beberapa penyakit yang sering, yaitu ringworm atau jambakan. Dan penyakit ini tentunya menyebabkan kucing tersebut gatal-gatal dan menyebabkan kemerahan atau kebotakan pada kucing. Nah, kalau di ikan, penyakit yang paling sering itu kembali lagi penyakit kulit itu adalah penyakit parasit. Nah, penyakit parasit kulit ini bisa bermacam-macam juga bentuknya dan berbagai macam jenisnya penyebab parasitnya. Nah, tetapi apabila menemukan penyakit-penyakit tersebut, baiknya langsung dikonsultasikan kepada dokter hewan. Tetapi apabila menemukan hewan yang terlihat sakit, jangan ngide untuk mengobati sendiri. Konsultasikan dan bawa ke dokter hewan segera. Apa sih, Dok, yang harus kita lakukan agar binatang peliharaan kita terhindar dari penyakit? Agar supaya hewan kita atau hewan kesayangan kita itu terhindar dari penyakit, sangat penting bagi kita untuk mengatur tentang bagaimana hewan tersebut itu hidup, atau bahasa gampangnya yaitu bagaimana kita memanage hewan piaraan kita. Nah, jika kita bicara soal manajemen, ini cukup banyak dan cukup kompleks apabila dibahas satu persatu. Tetapi ada dua hal yang paling penting atau yang paling krusial dari manajemen kesehatan hewan ini sendiri. Yang pertama itu adalah sanitasi atau kebersihan lingkungan, dan yang kedua adalah nutrisi atau pakan-pakan yang kita berikan. Kenapa? Karena dua ini sangat berperan penting bagi keberlangsungan kesehatan hewan kita. Nah, kalau untuk sanitasi, karena lingkungan adalah faktor yang lingkungan itu banyak mengandung penyakit. Itulah kenapa kita penting untuk mengatur lingkungan atau sanitasi
hewan piaraan kita. Dan tentunya untuk pakan, karena kebutuhan nutrisi setiap hewan itu berbeda, kita harus tahu dan kita harus bisa mengatur bagaimana pakan itu kita berikan kepada hewan. Apa nih dok saran dari dokter Diva untuk kita dalam merawat binatang peliharaan? Merawat hewan piaraan sebagaimana kita merawat anak kita, dan sebagaimana juga kita merawat makhluk hidup lainnya. Kita harus membutuhkan komitmen untuk memeliharanya, karena tentunya selain piaraan adalah makhluk hidup, mereka juga membutuhkan banyak kebutuhan seperti makanan, seperti kenyamanan, dan kita harus menyediakan itu semua. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk berkomitmen untuk memelihara hewan. Nah, selain komitmen, karena hewan itu juga merupakan makhluk yang dalam tanda kutip itu juga membutuhkan kasih sayang, kita harus memberikan kasih sayang yang maksimal untuk kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan, jika memelihara hewan, pastikan kita berkomitmen untuk melihara hewan itu, dan kita harus berkomitmen apabila hewan itu sakit, kita harus tahu dibawa kemana, dan apabila hewan itu merasa kesulitan, kita harus tahu bagaimana untuk mengurangi penderitaannya. Dan tentunya kita juga harus menyayangi hewan tersebut, karena hewan tersebut sebagaimana kita membutuhkan mereka, mereka pun juga butuh kita.